Hai, selamat datang di awal cerita. Kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul You're Killing Me. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan suasana kelas di sebuah sekolah yang didatangi oleh seorang polisi. Hal itu karena terdapat seorang siswi bernama Melissa yang dikabarkan telah hilang. Dan polisi berharap mendapatkan informasi dari siapapun terkait hilangnya Melissa. Namun terdapat seorang siswi yang nampaknya tidak peduli dengan berita itu. Siswi itu bernama Eden yang lagi pusing mikirin beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di kampus favorit. Sadar kalau sang ayah yang bekerja sebagai seorang sedot WC tidak akan mencukupi biaya kuliahnya, membuat Eden memberanikan diri menghampiri seorang siswa bernama Schroeder yang merupakan anak pejabat. Di mana Eden berharap ayahnya Schroeder membuatkan surat rekomendasi beasiswa untuk dirinya. Akan tetapi Schroeder yang sedang bersama kedua temannya, yaitu Goods dan Kendra bersikap jumawa dan sombong. Karena sudah banyak siswa lainnya yang melakukan hal serupa seperti yang Eden lakukan. Namun Eden yang pantang menyerah terus mendekati Schroeder dengan menanyakan tentang pesta yang akan diadakan Schroeder di rumahnya nanti malam. Dan sambil berlalu teman-teman Schroeder mengatakan silakan datang dengan menggunakan kostum. Lantas Eden mengajak temannya yaitu Zara untuk datang ke pesta itu yang diketahui Zara juga menginginkan surat rekomendasi beasiswa. Lalu malam harinya Eden pun berdandan sesuai dengan tema pesta. Dilanjutkan dengan pergi ke pesta itu diantar oleh sang ayah tercinta. Sesampainya di sana, sang ayah meminta Eden untuk menelponnya ketika pesta telah usai. Kalau tidak maka dirinya akan datang untuk menjemput Eden. Lalu baru aja masuk mereka disambut oleh Kendra yang meminta mereka menyimpan ponselnya selama pesta berlangsung. Dan dengan berat hati, mereka pun mengikuti peraturan yang berlaku di pesta itu. Kemudian setelah berjoget ria di lantai dansa, mereka berdua mulai mengatur rencana untuk bicara dengan Schroeder. Di mana Eden meminta Zara mengalihkan perhatian Goods sementara Eden akan mendekati Schroeder. Lantas Zara pun mulai mengajak Goods meminum minuman yang ada di sana, lalu Eden menghampiri Schroeder untuk melakukan pendekatan demi surat rekomendasi beasiswa. Namun tak lama, datang seorang wanita yang membuat keributan. Yang diketahui wanita itu bernama Tanya yang sedang mencari adiknya yang hilang yaitu Melissa. Khawatir keberadaan Tanya membuat rencananya gagal, Eden inisiatif mengantar Tanya pulang menggunakan mobilnya Schroeder. Lalu sesampainya di rumah Tanya membuat Eden simpati kepada keluarganya atas hilangnya Melissa yang belum juga ditemukan hingga saat ini. Namun Eden harus fokus dengan tujuannya datang ke pesta itu untuk mendapatkan surat rekomendasi beasiswa dari ayahnya Schroeder. Sekembalinya ke pesta, Schroeder mengajak Eden ke ruang kerja ayahnya sambil menceritakan tentang keluarganya yang kaya raya. Selain itu, Schroeder juga menunjukkan beberapa senjata peninggalan kakek buyutnya. Lalu Eden kembali membahas tentang surat rekomendasi beasiswa karena dirinya berharap dapat kuliah di kampus favorit. Namun sayang Schroeder malah mengajak Eden kembali ke dalam pesta tanpa menanggapi harapan Eden yang menginginkan surat rekomendasi. Kemudian ketika Eden sedang menemani Schroeder bermain, tiba-tiba Zara datang dalam keadaan mabuk. Lantas Eden segera mengamankan Zara ke sebuah kamar di lantai 2 sebelum Zara mengacaukan rencananya. Yang tanpa disadari ternyata di dalam kamar ada Goods yang lagi menikmati narkoboy. Dan saat itulah ketika Eden kembali menemani Schroeder, Goods yang melihat adanya Zara lantas memanfaatkan momen itu. Yaitu dengan mengambil foto berdua untuk story kalau dirinya telah mempunyai pacar. Sementara Schroeder menantang Eden memasukkan bola ke dalam gelas. Dimana jika masuk dirinya akan meminta sang ayah membuat surat rekomendasi untuk Eden. Yang untungnya, Eden berhasil melakukannya dan Eden segera menemui Zara untuk memberitahukan hal itu. Sedangkan Goods yang seketika panik segera pergi dari sana sampai-sampai dia lupa kalau ponselnya ketinggalan. Yang kebetulan, Eden yang melihat ponselnya Goods segera mengeceknya karena tidak menggunakan password.
Dan tanpa diduga, Eden melihat video yang merekam adanya Melissa tepat di hari Melissa dilaporkan menghilang. Saat itu, Schroeder dan gengnya memberikan tumpangan kepada Melissa untuk pulang. Namun, bukannya mengantar Melissa pulang, mereka malah mengajak Melissa nongkrong di tengah hutan. Melissa yang sudah tidak nyaman dan ketakutan memilih pergi, sehingga membuat Schroeder mengajak Goods dan Kendra mengikutinya dengan mobil. Namun sayang belum tuntas menontonnya, ponsel itu lowbat dan mati total. Di mana hal itu membuat Eden sangat penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya kepada Melissa. Sementara Goods yang sadar ponselnya tertinggal di dalam kamar, segera memberitahukan hal itu kepada Schroeder dan Kendra. Lantas mereka bertiga pun pergi menghampiri Eden untuk mengambil ponsel tersebut. Dan sesampainya di sana, Schroeder dengan senyumnya meminta izin masuk ke dalam kamar untuk mengambil ponselnya Goods. Namun Eden yang sadar kalau sesuatu telah terjadi kepada Melissa membuat alasan agar dirinya tetap berada di dalam kamar. Disusul dengan mengunci pintu kamar agar Schroeder tidak dapat masuk. Lalu Schroeder dan Kendra yang mengetahui kalau Goods tidak memberikan password pada ponselnya tentu saja panik dan juga marah pada Goods atas kecerobohannya. Walau begitu, Schroeder masih bersikap lembut agar dirinya dapat masuk mengambil ponsel tersebut. Sedangkan Eden yang juga ketakutan dan panik akhirnya mengatakan kalau dirinya telah melihat video yang merekam Melissa di ponselnya Goods. Kemudian ketika Eden meminta Schroeder memberikan charger ponsel kepadanya, membuat Schroeder dan yang lainnya lega karena Eden belum menonton semua video itu hingga usai. Schroeder pun mengatakan kalau dirinya hanya mengantarkan Melissa pulang dan semenjak itu dirinya tidak pernah lagi melihat Melissa. Namun Eden yang tidak percaya begitu saja mengatakan kalau dirinya akan berteriak kalau Schroeder tidak memberikan charger ponselnya. Mendengar hal itu, Schroeder pun segera membubarkan pestanya lebih cepat saat itu juga. Eden yang melihat Schroeder, Goods, dan Kendra sedang berada di luar, segera pergi mengambil charger ponselnya yang berada di sebelah kamarnya. Akan tetapi ketika ingin kembali ke dalam kamar, Goods berhasil menangkap Eden, yang untungnya Eden berhasil menyelamatkan dirinya namun tidak dengan charger ponselnya. Lalu, Goods berusaha mendobrak pintunya dengan seluruh tenaga dan kekuatannya. Namun sayang usahanya sia-sia mendobrak pintu karena Eden menahan pintunya dengan sebuah lemari. Kemudian Schroeder menyuruh Goods turun ke bawah dan masuk ke dalam kamar melalui jendela menggunakan tangga. Sementara Kendra diminta menggunakan keahlian karatenya untuk menjebol pintunya. Beruntung Eden telah menahan pintu itu bersama dengan Zara yang telah tersadar. Namun karena kondisi Zara yang belum sadar sepenuhnya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dengan polos membukakan jendela kepada Goods untuk masuk ke dalam kamar. Di sana Goods mengambil ponselnya dan memberikan kepada Schroeder, yang untungnya Eden berhasil menggagalkannya dengan membuat Goods tidak sadarkan diri dan membuat Schroeder terpental. Dan hal itu tentu saja membuat Schroeder semakin murka. Sehingga ia segera mengambil kapak disusul dengan membobol pintu tersebut. Lalu ketika Schroeder dan Kendra berhasil masuk dalam kamar, Eden dan Zara berhasil bersembunyi di dalam toilet dengan membawa Goods. Di sana Eden merendam Goods di bathtub dan bersiap menyeterumnya sebagai ancaman agar Kendra memberikan ponsel miliknya. Karena Eden ingin segera menelpon polisi untuk datang. Sementara Zara yang melihat semua kekacauan itu mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di antara mereka. Namun di tengah perdebatannya Zara dengan Eden, saat itulah Schroeder mematikan listrik rumahnya. Hal itu membuat mereka berencana pergi dari sana melalui jendela yang terbuka. Zara yang takut keluar dengan menuruni tangga seketika terkejut dengan kedatangan Kendra yang sudah berada di luar jendela. Lantas Zara menarik tangannya dan membuat Kendra terjatuh dengan kondisi tertusuk pisaunya sendiri yang ia bawa. Kemudian Eden segera keluar duluan dari sana dengan menuruni tangga. Lalu sesampainya di bawah, Eden yang melihat keadaan Zara yang terluka berusaha menolongnya dengan menelpon ambulans. Namun sayang Schroeder yang diberitahukan Goods kalau Eden keluar melalui jendela, segera datang mengejar sehingga membuat Eden kembali menaiki tangga. Sementara Schroeder malah membawa Zara masuk dalam rumah walaupun kondisi Zara terluka cukup parah. Di sana Zara meminta Schroeder untuk memanggil ambulans. Akan tetapi Schroeder tidak menanggapinya karena menurut Schroeder hal itu akan membuat mereka bertiga mendapat masalah.
Sedangkan di tempat lain, Eden menceritakan semuanya kepada Zara tentang apa yang terjadi mengenai hilangnya Melissa yang terakhir kali bersama dengan gengnya Schroeder. Di mana Eden berencana menjadikan video itu sebagai bukti untuk laporannya kepada polisi. Akan tetapi, Zara yang tidak ingin terlibat di dalam masalah memilih mengembalikan ponsel itu kepada mereka. Dan perdebatan pendapat membuat mereka berdua saling memperebutkan ponsel itu. Sementara ayahnya Eden yang sedang berada di depan minimarket melihat teman-temannya Eden sudah pulang dari pesta. Hal itu membuat ayahnya Eden bertanya-tanya kenapa Eden tidak menelpon dirinya. Sehingga ia pun segera pergi ke rumah Schroeder untuk mencari keberadaan Eden. Lalu Schroeder yang mengetahui kedatangannya membiarkan ayahnya Eden masuk dalam rumahnya. Kemudian ketika menemukan Eden, tiba-tiba Eden yang melihat ayahnya terluka tidak punya pilihan selain mengembalikan ponselnya. Yang tak lama, orang tuanya Schroeder pulang ke rumah yang membuat Schroeder sangat terkejut. Namun dengan melihat semua kekacauan yang terjadi, orang tua Schroeder mengajak mereka semua menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Akhirnya mereka pun berkumpul di sebuah ruangan, kecuali Kendra yang entah kondisinya saat ini seperti apa. Lalu Eden menjelaskan semuanya tentang apa yang telah dilakukan Schroeder dan gengnya kepada Melissa. Namun ibunya Schroeder yang tidak melihat keberadaan Kendra, membuat Schroeder mengajak mereka menemui Kendra yang ternyata telah tewas. Dan hal itu membuat orang tua Schroeder khawatir dengan semua kekacauan ini akan mempengaruhi popularitas dan elektabilitas mereka dalam pemilu yang akan datang. Sehingga mereka berusaha mengajak pihak Eden berdamai sambil bersantai menikmati minuman. Di mana orang tua Schroeder akan memberikan surat rekomendasi beasiswa kepada Eden, serta memberikan modal usaha kepada ayahnya Eden. Semua itu akan Eden dapatkan jika mereka sepakat untuk tutup mulut. Akan tetapi Eden baru bersedia memutuskan sepakat atau tidaknya setelah menonton video Melissa hingga usai. Hal itu karena Eden sangat penasaran dengan apa yang terjadi kepada Melissa selanjutnya. Yang ternyata Schroeder menabrak Melissa yang berusaha pergi hingga tewas. Kemudian mereka bertiga pun panik dengan apa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka segera membuang jasadnya ke sungai. Lalu setelah mengetahui semuanya, Eden memutuskan pergi dari sana dengan membawa ponsel itu sebagai bukti laporannya kepada polisi. Namun baru juga menuruni tangga, tiba-tiba satu persatu mereka pun terjatuh. Dan ternyata minuman yang mereka minum telah dicampur obat yang mengakibatkan kelumpuhan sementara. Lalu mereka bertiga dibawa ke sebuah tempat sepi yang letaknya berada di tepi sungai, di mana mereka berencana meninggalkan Eden dan yang lain seakan-akan mengalami kecelakaan mobil. Bahkan orang tuanya Schroeder menyuruh Schroeder menewaskan Goods juga karena menganggap dialah biang kerok atas semua kekacauan ini. Setelah itu barulah mereka menceburkan mobilnya yang untungnya Eden dan Zara berhasil menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun tidak dengan ayahnya Eden yang harus tewas karena terjebak di dalam mobil. Lalu Eden dan Zara pergi ke arah yang berbeda di mana Eden kembali ke rumahnya Schroeder, sementara Zara pulang ke rumahnya sendiri. Kemudian pagi harinya, Schroeder melihat para polisi mengevakuasi jasad yang berada di mobil itu. Sementara ayahnya Schroeder yang melihat berita itu di TV seketika kaget karena ternyata di mobil itu hanya ditemukan 3 jasad, yaitu ayahnya Eden, Goods, dan juga Kendra. Dan saat itulah, Eden muncul untuk membalaskan kematian sang ayah. Lalu ketika Schroeder pulang ke rumah, seketika murka melihat kedua orang tuanya telah tewas, lantas ia segera mengambil senapan dan menemukan Eden berada di dalam mobilnya. Eden pun langsung tancap gas dan berhasil menabrak Schroeder walaupun bahunya terkena tembakan. Kemudian dengan sisa tenaganya, Eden berusaha menuntaskan misinya. Namun apa daya, luka di bahunya membuat Eden tidak berdaya. Dan saat itulah Zara datang di waktu yang tepat. Schroeder pun tewas sementara Eden dan Zara pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, sehat, sentosa. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.